Kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah undang-undang itu yang seharusnya disusun secara meaningful participation, disusun secara benar-benar melibatkan rakyat, dalam hal satu mendengar, dalam hal kedua melibatkan, dan yang ketiga menjelaskan. Nah, sekarang lagi dan lagi kita melihat bagaimana pemerintah dan DPR menyusun undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ugal-ugalan, atau disebut undang-undang P3 gitu. Ini undang-undang yang merupakan undang-undang organik kalau kita pakai bahasanya. Kenapa organik? Karena dia mandat langsung dari konstitusi. Jadi di konstitusi itu jelas disebutkan bagaimana cara buat undang-undang. Nah, disebutkan cara buat undang-undang, ada undang-undangnya. Ini undang-undang organik gitu. Nah, undang-undang ini jadi dasar bagaimana bentuk undang-undang yang lain. Nah, ceritanya bahwa sebelumnya pemerintah itu ugal-ugalannya menunjukkan kebusukan dalam membuat Omnibus Law Cipta Kerja. Dan kebusukan itu, ugal-ugalan itu, dan betapa begini undang-undang inkonstitusional lah diputus oleh MK. MK bilang nih undang-undang memang sejak awal tidak benar-benar ugal-ugalan. Buat undang-undang bagaimana naskah akademiknya tidak ada. Ada tapi sebenarnya berbarengan dengan pasal. Jadi sebenarnya ya undang-undang itu nggak ada naskah akademiknya. Dan tertutup, kita nggak tahu siapa penyusunnya, kita nggak tahu siapa yang terlibat di sana gitu. Kemudian juga sama disusun dalam masa pandemi 5 bulan saja, pihak-pihak yang diundang itu sangat sedikit dan bahkan acaranya di hotel dan lain-lain. Satgas yang dilibatkan malah orang-orang khusus dari Kadin dan Apindo, Serikat Buruh nggak dilibatkan sejak awal gitu. Nah, setelah MK memutus bahwa undang-undang ini inkonstitusional, karena apa? Salah satunya adalah tidak ada cara. Jadi Omnibus Law itu adalah hal yang gaib ya, hal yang nggak ada dasar hukumnya dipakai dalam menyusun undang-undang Cipta Kerja. Nah, setelah MK memutus undang-undang ini konstitusional, kemudian pemerintah dan DPR ngatasi, mengelabui hukum dengan cara apa? Dengan cara memasukkan metode Omnibus Law dalam undang-undang P3 ini. Jadi dia menutupi kesalahan dengan kesalahan. Dia kemudian melakukan legitimasi seolah ini adalah sah secara hukum, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan gitu. Nah, ini kita lihat bagaimana dari proses misalnya perumusan ya, perencanaan itu hanya 6 hari. Jadi tanggal 2 itu kemudian diusulkan, tanggal 8 itu kemudian dibahas. Dan pembahasan hanya 5 hari. Jadi bagaimana undang-undang yang begitu strategis, begitu tadi saya bilang dia mandat dari konstitusi, disusun hanya dalam waktu yang nggak lebih dari sebulan itu gitu. Dan itu pun dilakukan dengan tanpa partisipasi. Jadi bagaimana kita melihat pengkhianatan kembali konstitusi oleh para pembuat undang-undang dengan tidak melibatkan pihak-pihak. Yang diundang hanya pihak-pihak yang mendukung gitu. Dan ini kita lihat ini arahnya adalah untuk kemudian setelah ini mereka membuat cara untuk Omnibus Law Cipta Kerja ini dibahas dengan cepat lagi. Jadi ini jelas kita sangat khawatir akan tirani di parlemen ya, dan tirani pembuat undang-undang yang nggak tahu malu gitu, yang kemudian melanggar hukum, melanggar konstitusi, bahkan sudah dikasih warning, sudah dikasih peringatan, diberikan sanksi oleh MK, dinyatakan inkonstitusional, tetap dilakukan hal yang sama. Nah, YLBHI mendesak pemerintah tidak menggunakan cara-cara ugal-ugalan seperti ini. Ini semakin menunjukkan bahwa negara kita bukan negara hukum ya, tapi ini negara kekuasaan, negara mahkota gitu. Ketika koalisi, ketika semua elemen di DPR dengan begitu mudah ya melupakan rakyat. Ya, hal lain yang kita patut perhatikan ya, betapa tidak demokratisnya sebuah keputusan diambil, betapa kebijakan yang sangat berdampak bagi bangsa ini dan kemudian dilakukan secara serampangan adalah ibu kota negara. Ibu kota negara direncanakan, dipilih, disusun, semua hal dilakukan dengan begitu cepat tanpa ada dasar hukumnya. Oh, ada undang-undangnya. Undang-undangnya disusun kemudian untuk melegitimasi, untuk seolah-olah melegalkan keputusan yang sebelumnya ada gitu. Jadi seharusnya kalau pemerintah mau buat keputusan, buat dasar hukumnya dulu, undang-undangnya buat dulu. Lakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang partisipatif, diskusi, merangkum aspirasi publik banyak, baru buat keputusan berikutnya. Ini kan enggak. Kita lihat bagaimana persiapan untuk IKN sudah 2-3 tahun yang lalu gitu.
Tapi kemudian baru undang-undangnya disahkan sekarang. Baru kemudian dibuat di ujung. Dan itu pun pembuatannya lagi-lagi tidak partisipatif ya. Tidak melibatkan banyak pihak, tidak ada kemudian sosialisasi dan diskusi serta menampung aspirasi yang luas dari seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada kemudian juga bagaimana riset-risetnya secara serius disajikan. Kita bisa melihat naskah akademik Undang-Undang IKN ditertawakan oleh publik ketika dipertontonkan di sosial media. Jadi sebuah kebijakan tanpa dasar kajian akademik ya. Dan itu akan mengakibatkan hal-hal yang kita akan lihat seperti kejadian misalnya bandara di Kertajati. Bagaimana sebuah bandara dibangun, diluncurkan tapi nggak jadi gitu. Nah ini sekarang kita akan membuang uang sangat besar dan itu pun ada kebohongan. Ada kebohongan di mana sebelumnya disebutkan bahwa nggak akan pakai dana APBN, sekarang pakai dana APBN 400 triliun lebih dan dibangun dengan begitu cepat tanpa kajian yang mendalam, serampangan, dibuat dengan cara undang-undang yang amburadul, tidak partisipatif, ya kan? Kemudian sekarang dipaksakan terus ke sana tanpa melihat bagaimana keadaan keuangan negara gitu, yang sedang murat-marit karena pandemi gitu. Jadi ini kita melihat pertanyaannya untuk apa dan untuk siapa? Kalau kemudian masyarakat adat di sana mengajukan gugatan ke MK, tidak terima, tidak tahu, tidak diajak untuk diskusi, ternyata kemudian kita bisa lihat, oh ini ternyata berkenaan dengan kepentingan kelompok tertentu. Di mana tanah-tanah di sana itu sudah ada konsesinya, sudah ada izin-izin yang diberikan untuk kelompok tertentu, milik-milik tertentu seseorang. Jadi kalau kita lihat ini wilayah. Dan di sekitarnya ini wilayah orang-orang tertentu. Terus siapa yang dapat keuntungan sebesar-besarnya? Ini jelas itu kelompok-kelompok oligarki tertentu, nama-nama tertentu. Dan masyarakat adat yang sekarang sudah sangat menjerit karena kondisinya, sekitar 20.000 lebih masyarakat adat di sana akan terusir. Dan tiba-tiba mereka kaget, depan rumahnya dipatok gitu untuk kepentingan IKN. Kaget sekali mereka. Nggak tahu mereka tiba-tiba ada pelang seperti itu gitu. Nah ini kita harus juga bareng-bareng kita lihat, kita perhatikan, jangan sampai kegagalan ya pembangunan tempat lain itu terulang di IKN ini. Bagaimana uang yang diambil dari pajak kita, dari semua aspek kegiatan kita itu dipakai sewenang-wenang. Dan bagaimana pembangunan itu kemudian justru bukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, tapi untuk segelintir orang. Iya, dari ketiga hal tadi kita bisa lihat ada 4 hal menurut kami yang bisa kita ambil catatan. Yang pertama, pembangunan atau kemudian perencanaan atau kemudian langkah-langkah kebijakan itu dilakukan dengan melanggar hukum ya, melanggar TAP MPR, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Itu jelas satu. Itu ada pola yang sama. Mereka menabrak prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip nilai dan konstitusi. Yang kedua, pembangunan kemudian dan segala proyek-proyek itu tidak pernah bertanya kepada rakyat. Tidak pernah juga melibatkan rakyat secara partisipatif ya, secara maksimal gitu. Dan itu justru memberangus ya, merenggut dan mengambil ruang-ruang hidup rakyat. Itu berskala masif. Dan pembangunan ini yang ketiga ini dilakukan dengan cara-cara koruptif ya. Dengan cara-cara yang kita tahu lebih memfasilitasi kepentingan para pemburu rente. Bagaimana misalnya penanganan pandemi bukannya memenuhi kebutuhan hidup dasar, tapi bansos dan bansos dikorupsi. Yang keempat, ketika masyarakat protes, ketika masyarakat melawan, ketika masyarakat mengkritisi, dihadapi dengan represi, dihadapi dengan kemudian kriminalisasi. Jadi itu 4 pola yang kita bisa lihat, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam kadar tertentu sudah memasuki otoritarianisme, sudah memasuki kepada pemerintahan otoriter. Itu yang disebut dengan gejala-gejala menuju matinya demokrasi. Terima kasih.